Usai lawatan ke Tiongkok, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Presiden Xi Jinping setuju dengannya bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir dan Selat Hormuz harus dibuka kembali. Trump kembali menolak proposal Iran dan menginginkan Teheran menghentikan program nuklir selama 20 tahun. Padahal sebelumnya, ia menyerukan agar Iran secara permanen menghentikan pengayaan uranium yang merupakan bahan baku nuklir. And if I don't like the first sentence, I just throw it away. An unacceptable sentence. Because they fully agreed, no nuclear, and if they have any nuclear of any form, I don't read the rest of them. 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough. In other words, it's got to be a real 20 years, not a big one. Merespons berbagai manuver Trump, Iran menyatakan persoalan utama saat ini adalah kepercayaan. Iran tidak dapat mempercayai Amerika dan proses negosiasi terkendala oleh pesan-pesan yang saling bertentangan dari Amerika Serikat. ما یک بار انجام شده مدعیان که کاملا نابود کردن ولی الان دوباره حرف از حمله به تأسیسات میزنن این سخنان متضاد واقعا نشون دهنده عمق سردرگمی آمریکایی‌ها هست نسبت به اهداف اونها در این جنگ. Hingga kini jalur diplomatik masih buntu. Meskipun ada mediasi yang hingga kini diupayakan Pakistan, perundingan damai seringkali mandek. Kedua belah pihak bertahan dengan tuntutan masing-masing yang saling bertolak belakang. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pertemuannya dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping menghasilkan hal yang positif. Keduanya sepakat bahwa Iran tidak boleh punya nuklir dan Selat Hormuz harus dibuka. Kita akan bahas hal ini bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana, dan dosen Ilmu Politik Universitas Udayana Evata Filomeno Borromeo Duarte. Selamat malam, Prof. Hik dan Mas Evata. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Baik, saya ke Prof. Hik dulu. Ini masalah nuklir ini kan jadi terus bahan cercaan juga dari Amerika Serikat untuk Iran. Saya bertanya dari perspektif hukum internasional saja, Prof. Hik. Kalau pengaruh kesepakatan ini terhadap Non-Proliferation Treaty (NPT) ya dan JCPOA (Iran Nuclear Deal) yang sebelumnya ada, bagaimana pengaruhnya sejauh ini dan apakah ini memperkuat atau justru melemahkan kerangka hukum non-proliferation nuklir itu tadi? Jadi di sini kalau saya melihat ya kecerdikan dari Presiden Xi Jinping lah. Kenapa saya katakan kecerdikan? Karena sebenarnya klaim dari Trump itu sesuatu yang given karena negara-negara yang ikut dalam NPT (Non-Proliferation Treaty) termasuk Iran itu memang dilarang untuk memiliki senjata nuklir. Karena berdasarkan NPT itu hanya ada 5 negara, yaitu Cina, Amerika, Rusia, Inggris, dan Prancis. Ya, kalau lainnya tidak boleh. Nah, Iran kan juga sejak awal sudah mengatakan bahwa dia tidak akan mengembangkan senjata nuklir. Ya, jadi itu sudah dalam posisi katakanlah mereka sepakati sebenarnya, dan itu yang Menlu sebagai mediator itu jadi saya lupa Menlu ini itu yang mengatakan bahwa sebenarnya deal antara Amerika dengan Iran itu sudah sebentar lagi sebentar lagi selesai gitu ya, karena Iran sudah mengatakan bahwa dia tidak akan mengembangkan senjata nuklir. Bahkan sudah ada fatwa dari Ali Khamenei yang mengatakan bahwa memang Iran itu akan haram hukumnya untuk mengembangkan senjata nuklir. Nah, cuman permasalahannya sekarang ini, kenapa saya katakan cerdik ini? Karena Cina tentu akan mengatakan kepada Iran, kalau senjata nuklir untuk tujuan damai itu boleh. Dan menurut NPT memang boleh. Tapi kan Trump mengatakan tadi di pesawat mengatakan bahwa untuk semua kegiatan nuklir maupun untuk militer maupun untuk damai itu tidak diperbolehkan sampai 20 tahun ke depan. Itu yang dikatakan Trump. Tapi ini kan belum yang disetujui oleh Xi Jinping. Yang kedua adalah berkaitan dengan pengayaan uranium. Karena Trump punya concern, sekarang ini sudah ada 400 kilo yang sudah diperkaya, mungkin sebelum tahun 2002.
yang sekarang ini disimpan oleh Iran. Nah, Trump tidak percaya. Nah, sementara Iran juga tidak percaya kalau misalnya 400 kilo itu harus diserahkan ke Amerika Serikat. Oke. Meskipun Rusia sudah mengatakan kami bersedia untuk menerima. Nah, di sini mungkin Cina akan mengatakan, sudah, saya saja sebagai pihak yang akan menyimpan 400 kilo. Karena apa? Bagi Cina, karena punya ketergantungan terhadap Iran dalam kaitan dengan minyak, maka dari pihak Cina tentu akan willing, bersedia untuk menyimpan, dan itu yang membuat Iran itu tenang. Karena apa? Kalau misalnya dia menyerahkan ke Amerika, dia katakan, saya nggak percaya, karena kalau saya sudah serahkan, tiba-tiba saya diserang oleh Amerika Serikat seperti apa? Ya, nah Meskipun di sini, meskipun ya, ada kesepakatan di balik layar dari- juga ya, Prof ya. ya ini sebenarnya tidak yang disampaikan secara publik gitu ya, tetapi ini sebenarnya understanding yang menurut saya Trump salah paham terhadap Xi Jinping, dan sementara Xi Jinping dia sangat cerdik untuk memanfaatkan Trump, seolah-olah Trump itu sudah keluar sebagai pemenang. Lagi-lagi Trump itu selalu mengatakan seperti itu kan terhadap Iran, dia sudah mampu untuk menghilangkan angkatan perang dan lain sebagainya. Tapi nyatanya kan tidak. Nah, Xi Jinping juga ingin menyampaikan kepada dunia, boleh Trump mengatakan bahwa kita ini seolah-olah Cina sudah kita buat sepakat bahwa Iran tidak boleh punya senjata nuklir, Selat Hormuz harus dibuka. Tapi Xi Jinping mengatakan bahwa tunggu dulu, yang seperti apa yang sebenarnya akan dilakukan. Jadi itu kecerdikan dari Presiden Xi Jinping. Ya, kecerdikan Presiden Xi Jinping, tapi dimaknai akhirnya jadi gagal paham ya oleh Presiden Donald Trump. Nah, dari perspektif politik internasional juga, saya tanya ke Mas Evata. Kalau memang kita nggak tahu ya isi otaknya Trump ini kalau menerima diskusi ataupun masukan dari sesama pemimpin negara. Tapi yang Anda baca, setidaknya kita coba baca perspektif politik internasional Amerika Serikat dalam konteks negosiasi yang masih terganjal masalah nuklir sejauh ini. Bagaimana mencari titik temu soal masalah nuklir ini antara Amerika Serikat dan Iran, Mas Evata? Baik. Pertama, bahwa terlihat ada konsensus ya mutlak anti nuklir dari Amerika Serikat dan juga Cina. Terlepas dari perbedaan isu geopolitik dan juga blok mereka, Amerika dan juga Tiongkok ya memiliki satu kesepahaman absolut ya terkait dengan bahwa Iran ke depan tidak boleh memiliki senjata nuklir sama sekali. Akan tetapi cara penyampaiannya berbeda begitu. Ada perbedaan ketajaman dalam rilis mereka ya. Kalau Donald Trump bermain dengan sangat belak-belakan, sedangkan kalau dari pihak Cina itu begitu sangat hati-hati. Dan ini disebabkan karena sebelum pertemuan dari Amerika dan juga Cina, kebetulan ada delegasi dari Iran yang bertemu langsung di Cina begitu. Maka ini merupakan strategi untuk menjaga muka dari Teheran itu sendiri. Dan kita juga melihat bahwa ternyata Cina juga melalui Kementerian Luar Negeri mereka, Wang Yi, waktu itu sempat ke Pakistan gitu untuk menyampaikan beberapa hal. Jadi ke depan tampaknya terkait dengan komitmen zero pasokan senjata itu juga akan nanti dipenuhi oleh Cina. Nah, ini tidak terlepas karena sebenarnya Amerika merasa bahwa kami sudah mempersiapkan secara matang terkait dengan pengiriman senjata sekitar 14 miliar US dollar kepada Taiwan. Nah, maka sebenarnya ini ada kunci-kuncian dari kedua belah pihak. Amerika mengatakan bahwa kami siap untuk melakukan agresi kapanpun dengan Taiwan, dengan negara-negara sekitar, ya misalkan Korea Selatan, ya, dan juga dengan Jepang yang sudah latihan militer, dan juga kita siap untuk mencekik ekonomi Cina yang kita tahu bahwa ada latihan yang sangat masif ya di wilayah ASEAN. Nah, ini dia. Ini menjadi tanda bahwa kedua belah pihak sebenarnya berada dalam posisi yang sangat tegang, akan tetapi berada pada kesepahaman yang sama. Kesepahamannya itu di mana? Saat di mana ternyata Iran malah memainkan strategi toolbot mereka ya, toolbotnya mereka gitu. Nah, strategi ini ternyata kalau dihitung lama-lama akan merugikan Cina juga. Meskipun sekarang beberapa data mengatakan bahwa kapal Cina lenggang kangkung ya, bebas saja untuk berlayar. Ke depan dengan mereka sudah melakukan pertemuan dengan Amerika, bisa saja Iran nanti tidak percaya dengan Cina lagi gitu. Karena kesepakatan bahwa
nanti ke depan tidak boleh ada senjata pemusnah massal yang dimiliki oleh Iran, meskipun Iran belum memilikinya. Kan tetapi pengayaan ini sudah dianggap bagian dari titik utama yang harus dinegosiasikan. Kalau tidak, Amerika tidak akan pernah mundur, dan Israel juga sama, berada pada stance politik yang cukup tegas di sana. Oke. Saya melihat demikian. Baik. Kembali ke pemahaman Donald Trump yang gagal paham tadi kata Prof Hik ya. Prof, saya ingin tetap coba minta kita bahas dalam konteks hukum internasional. Dalam konteks hukum, seberapa kuat sebenarnya klaim Donald Trump ini bahwa pertemuan ini menghasilkan hal positif katanya antara kedua belah pihak? Apakah ada mekanisme verifikasi atau follow up yang jelas antara kedua belah pihak secara hukum misalnya, meskipun memang sulit dipegang juga omongannya dari Donald Trump ini, Prof? Baik, jadi sebelum menjawab itu ya, sebenarnya Trump itu datang ke Cina dengan harapan dia bisa menekuk kedaulatan dari Cina. Oke. Mengikuti kehendak dari Amerika Serikat, ya. Memang ada masalah perdagangan, kemudian juga ada masalah digital, begitu ya. Tetapi juga ada masalah yang berkaitan dengan geopolitik. Masalah geopolitik ini ada dua hal yang penting, tadi sudah disampaikan, berkaitan dengan senjata nuklir, dan yang kedua adalah pembukaan Selat Hormuz, ya. Maka tadi yang saya katakan, kecerdikan dari Presiden Xi, ya, untuk dia mengatakan, ya, oke, saya setuju. Tetapi setujunya itu kan karena memang secara norma aturannya seperti itu. Misalnya tadi kan ditanya sama saya, follow up-nya seperti apa? Ya. Cina akan mengatakan, ya silakan IAEA melakukan assessment terhadap Iran, apakah ada dikembangkan senjata nuklir atau tidak. Kalau dari sisi Cina, dia yakin bahwa Iran tidak akan mengembangkan senjata nuklir. Tapi sekali lagi yang saya katakan tadi, tapi kalau untuk tujuan damai, NPT itu tidak melarang negara untuk tujuan damai mempunyai tenaga nuklir untuk listrik dan lain sebagainya. Bahkan Indonesia juga kita mau kok. Nah kan, ini yang katakanlah ada perbedaan pandangan antara Trump yang mengatakan 20 tahun ke depan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir untuk tujuan damai sekalipun, ya. Nah, sementara tentu Xi Jinping akan mengatakan, oh enggak, itu bukan understanding kita. Saya akan membiarkan Iran untuk mempunyai tenaga nuklir untuk pembangkit listriknya. Demikian juga dengan Selat Hormuz. Cina itu juga punya kepentingan untuk membuka Selat Hormuz. Kenapa? Karena bukan karena aksesnya. Kalau akses saja itu lewat darat bisa, dari Iran melalui Pakistan akhirnya ke Cina bisa. Tetapi yang jadi permasalahan, kenapa ini harus dibuka? Karena harga pasar dunia itu ditentukan di apa yang terjadi di Selat Hormuz. $80 sampai $100 itu terjadi karena di Selat Hormuz. Walaupun Trump mengatakan bahwa kami Amerika Serikat sudah banyak bisa mengeluarkan minyak. Bahkan kemarin kalau kita dengar, Trump juga sudah mengatakan bahwa Cina akan membeli minyak dari kami. Setuju, bisa dibeli. Tetapi harga pasaran dunia dan pelaku usaha Amerika Serikat juga tidak mau menjual misalnya harga $80 atau misalnya $90. Tapi dia akan mengikuti harga pasar dunia, yaitu berapa? $100. Nah oleh karena itu, Cina punya kepentingan bahwa ini dibuka. Nah, tapi caranya itu berbeda dengan Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat kan caranya itu adalah dengan memblokade, lalu kemudian menyerang kapal-kapal Iran. Nah, ini yang sudah tidak disetujui oleh Perancis, kemudian Inggris dan negara-negara yang lainnya, termasuk kalau bisa kita ikut juga, yaitu kita setelah perang ini selesai akan mengawal kapal-kapal tanker, lalu kemudian senjata akan digunakan kalau misalnya dalam konteks self defense, ya. Ini dan Prancis sudah mengatakan ini sama sekali tidak berkaitan dengan Amerika Serikat. Dan saya yakin Cina juga akan menyetujui apa yang dilakukan oleh Inggris, Prancis untuk membuka Selat Hormuz, ya. Tetapi kalau ada serangan mereka akan melakukannya secara defensif, membalasnya. Tapi ingat, yang akan diserang defensif itu tidak hanya Iran, tapi Amerika Serikat yang ikut memblokade. Ya, jangan kita berpikir cuma Iran saja, tetapi juga kan Amerika Serikat saat ini dia memblokade. Nah, itu juga akan dibuka seperti itu. Oke. Saya ke Mas Evata. Ini nyambung soal Selat Hormuz lagi. Dari perspektif geopolitik, Mas Evata.
memang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Hik, sebenarnya fine-fine saja antara Tiongkok dan juga Iran. Ini tidak ada masalah, termasuk juga untuk hal pembukaan Selat Hormuz. Tapi dengan ada gimmick Donald Trump yang mengklaim bahwa Tiongkok telah sepakat soal nuklir dan Selat Hormuz, mengapa kira-kira Tiongkok ini setuju atau sepakat dengan Trump? Apakah benar kata Prof ini karena kecerdikan Presiden Xi Jinping? Atau apa ada strategi atau pergeseran strategi dari Beijing di Timur Tengah, Mas Evata? Dalam beberapa catatan dan juga dalam beberapa data ya yang kita lihat bahwa kunjungan sebenarnya utama Amerika ke Cina bukan untuk membahas terkait dengan situasi kawasan geopolitik ya, tapi terkait dengan ketegangan perdagangan kedua belah pihak antara Cina dan juga Amerika. Sehingga Amerika akhirnya membentuk, kalau tidak salah ini Board of Trade ya, Dewan Perdagangan gitu, terus juga Board of Investment ya, nanti ke depannya ketika mereka ke Cina apa saja yang mungkin bisa diinvestasikan secara komprehensif dari kedua belah negara. Dan kita tahu bahwa Amerika juga datang dengan membawa 200 pesawat Boeing yang sudah dibeli ya. Sempat anjlok lah waktu itu sahamnya ya, rencana 500 tapi jadinya 200. Tetapi ada satu faktor yang tidak boleh luput kita hitung terkait dengan tarif Donald Trump. Jadi kenapa akhirnya Cina menerima kunjungan tersebut dan nanti Donald Trump mengatakan bahwa silakan melakukan kunjungan balik lagi ke Amerika di bulan September kalau tidak salah. Nah, titik tekannya adalah mereka ingin merelaksasikan terkait dengan masalah tarif yang begitu sangat mencekik ya dari perekonomian Cina itu sendiri. Maka ada beberapa hal yang dijual juga dari Amerika, salah satunya adalah terkait dengan tanah jarang Amerika Serikat itu sendiri dan juga terkait dengan chip AI ya yang akhirnya disepakati dari kedua belah pihak. Nah, kalau terkait dengan Iran situasinya bagaimana? Saya melihat bahwa sebenarnya menjadi korban dalam konflik kali ini adalah Iran begitu. Karena sebenarnya perang ini itu ditujukan oleh Amerika untuk melakukan kalibrasi ulang ya terkait dengan kekalahan geopolitik yang sekarang terjadi. Kita tahu bahwa Cina memiliki strategi BRI mereka yang berjalan dengan sangat apik dan mampu mengubah lanskap perekonomian di wilayah Asia begitu dan akhirnya menyebabkan Amerika cukup keteteran. Nah, dengan mereka melakukan kekacauan yang dimana kekacauan itu merupakan urat nadi perekonomian dunia, maka mereka punya standpoint yang sangat kuat hari ini begitu. Kita melihat bahwa Amerika muncul dengan mengatakan bahwa oh ya kami berada pada posisi yang cukup untuk melakukan diplomasi dan juga mengkalibrasi ulang ya semua pihak agar kembali mau menegosiasikan dan mendiskusikan terkait dengan masalah kelangkaan energi yang nanti bisa terjadi. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya ini bagian dari madman teori yang digunakan oleh Donald Trump. Dia menekan sana sini, padahal sebenarnya ini lagi berjalan dengan sangat baik dan dalam kalkulasi mereka operasi secara masif memang sudah tidak diinginkan lagi karena sekarang diplomasinya langsung kepada negara-negara yang selama ini mensponsori Iran itu sendiri. Dan nanti mungkin ke depannya akan ada diskusi secara langsung ya. Tetapi kalau secara backbone dengan Rusia ini sebenarnya sudah terjadi terus. Dan dengan Cina dengan intensitas yang tinggi, maka bisa saja ke depannya akan ada perubahan-perubahan lanskap. Dan ada tekanan dari Cina kepada Iran. Harus ada. Karena itu sudah menjadi komitmen yang dipegang oleh Amerika Serikat. Dan Donald Trump mengatakan bahwa ya, kami sudah pegang komitmen itu dan Cina akan melakukan itu. Itu yang disampaikan oleh Amerika. Kita tidak tahu apakah itu memang benar akan terjadi atau tidak, tetapi Amerika sudah memegang perkataan dari Xi Jinping. Saya lihat demikian. Oke, lalu kemudian begini, Prof. Hik, kalau memang kondisinya seperti ini, singkat saja, apakah Tiongkok sebagai pembeli minyak Iran, tadi kan sudah dikatakan, pembeli minyak Iran terbesar, bisa dimintai pertanggungjawaban hukum jika terus mendukung Iran secara ekonomi, sementara secara resmi sepakat dengan Amerika Serikat misalnya, meskipun itu klaim sepihak bahwa Iran tidak boleh punya senjata nuklir, Prof? Ya, sebenarnya ya apa yang disampaikan oleh Presiden Xi Jinping, maka saya katakan tadi kecerdikan dari Presiden Xi Jinping. Kalau kita bisa membaca apa yang terjadi di Cina, karena Cina ini sebuah negara yang tidak mau dan tidak mudah untuk menyerah. Sementara Amerika Serikat kan kita tahu pada waktu Trump berbicara di State of the Union Address di depan Kongres itu mengatakan we are keep winning katanya. Kita menang terus sama siapa? Termasuk sama Indonesia, ART. Kita kalah, BOP kita dikalahkan. Semua gitu ya, Malaysia juga seperti itu dan sebagainya, ART kalau Malaysia dan Argentina. Venezuela ditaklukkan. Nah, sekarang Amerika Serikat itu Trump itu kena batunya di mana? Di Iran serangan kekerasan dan kemudian di Cina berkaitan dengan perdagangan. Kalau misalnya bicara soal Boeing
Trump bangga sekali dengan 200 Boeing yang akan dibeli Cina. Mungkin Cina mengatakan memang kita butuh. Tapi yang terpenting adalah apa? Terpenting adalah barang-barang yang dibutuhkan oleh Cina itu bisa dibeli dari Amerika Serikat dengan harga murah, ya, tanpa pengenaan tarif. Misalnya tadi minyak dan lain sebagainya. Itu kan kalau dari kacamata Presiden Cina Xi Jinping kita menang, Ya, it's not a big deal gitu ya kata Xi Jinping. It's not a big deal. Ya. Kayak Iran juga dibilang bahwa dia kalah terus, Oke. tapi Iran tetap bisa nutup Selat Hormuz. Baik. Ya. Nah sekarang ini kalau kita lihat fenomena di Amerika Serikat, para netizennya itu justru merendahkan Trump ketika berhadapan dengan Xi Jinping, menunjukkan bahwa ternyata kalah Amerika Serikat itu. Demikian. Baik. Pandangan-pandangan yang menarik dari Profesor Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI, dan juga terima kasih perspektif yang juga sangat menarik dari Mas Evata Filomeno Berumi Duarte, dosen ilmu politik Universitas Udayana. Terima kasih sekali lagi telah hadir di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu. Selamat malam, sampai jumpa, Prof.